Ya, kita mulai. Bebas. Untuk bahan praktek saya memakai HP 7D, HP normal ya, HP yang sehat. Adapun bahan-bahannya adalah BlueStack. Untuk program Android, program emulator Android ke komputer. Kalau X2 Explore fungsinya untuk convert file bin menjadi file APK atau file program Android. Sekarang kita mulai. Dibuka sebelum format 3 jari ya, mungkin rekan-rekan pada tahu format 3 jari ya. Kita buka lagi sebelum di format ya, kita buka lagi sesudah di format. Kita randengkan jadi 2 sini, kita perkecil size nya, kita letak sini filenya bin sama ini size saya pindah ke sini. Oke. Size, klik size. Semua di sini sama nilainya ya, baik itu sebelum di format atau sesudah format. Cuman ada perbedaan di user data ya. User data sebelum di format itu ada 1 GB 351 size nya. Sesudah di format 3 jari ada 1.310.000, berarti ada selisih 40 mega 40 mega ya, 40 mega. Sekarang kita coba di ekstrak filenya, bebas ya. Ini kita ekstrak, copy paste pastekan. Sekarang kita convert file binnya menjadi file Android. Klik ya, oke. Buka filenya, open image ya. Size nya pertama kita buka user data, open, klik kiri, save, buat folder baru, samakan namanya jadi user data. Oke, proses convert berjalan. Selesai, kita tutup lagi, kita buka lagi yang ini sesudah sebelum diformat udah jadi. Sesudah diformat kita klik lagi, open. Ini yang penting di sini ya, saya lagi yang penting waktu kita membuka size atau user data, kita klik open. Bila ini tidak muncul, tidak keluar, atau tidak ada gambar, itu dapat dipastikan filenya rusak atau korup, dan itu tidak bisa dipakai untuk program flashing. Dapat dipastikan HP-nya error atau bootload. Ini yang pentingnya di sini. Kita buka ini, ternyata kebaca, terus kita save ya, diklik lagi user data, kita convert dan ternyata berjalan, dapat dipastikan filenya itu bagus.
Sekarang kita coba buka user data aplikasi. Kok kosong ya, coba lagi, delete, yes, explore-nya oke, pakai open, extract, iya, sudah selesai. Kita buka ya user data ini. Tadi saya coba 2 kali untuk dapat memastikan apakah benar ya. Ini sudah diformat, sebelum diformat. Pertama kita buka file pakai Notepad dulu, adalah aksesoris Notepad ya. Oke. Pertama kita buka aplikasi. Aplikasi user data. Setelah diformat, sebelum diformat ya, ini sudah kembali lagi. Kita buka aplikasi user data sesudah diformat. Oke, dan ini user data sebelum diformat ya kan. Kita lihat ini ada semua ya, NF, RAM, property, source, SSH, system, miss, media, MDL, lost phone, lokal, DRM, don't panic, semua ada ya. Sama persis, ke bawahnya lagi. Nah di sini ada sebelum diformat ya, ada titik IPO, programnya IPO. Setelah diformat tidak ada, berarti selisihnya adalah satu, ada program IPO ya. Oke, dalam program ini ada sini program IPO. Sekarang kita buka aplikasi. Setelah diformat ternyata aplikasinya tidak ada, dan kita buka lagi aplikasi. Ternyata sebelum diformat si HP ini pernah diinstal. Adapun instalnya demo, Konami, Baidu, Bomberman, kayaknya ini game ya, game, Finger, Subway, Sniper Shooting. Sebelum diformat itu game-game ternyata dapat download tersimpan di user data. 2, game dapat install disimpan di user data, selisihnya. Oke, sekarang kita lihat lagi, sama semua ya. Aplikasi prepaid, library, coba kita lihat aplikasi library, ternyata kosong ya. Aplikasi library itu ternyata setelah diformat hilang semua. Ternyata ini aplikasi library itu adalah aplikasi penyimpanan aplikasi ya. Nah ini pernah dimainkan mungkin ya aplikasinya. Bangsa kita coba Subway ya, Subway ya.
selisihnya 3 aplikasi library. Selesai. Aplikasi privat kosong, backup sama ya, ada semua, cuma di sini selisihnya uncentral ya. File backup part backup Dalvik Caceh ya. Dalvik Caceh ini ternyata hanya menyimpan file sistem setelah diformat ya. Ini sebelum diformat ada data aplikasi ya. Nah, batasnya sampai di ini ya. Nah, ternyata sesudah diformat data aplikasi ini ada ya. Dalvik Caceh namanya ya. Ada 4 5 Dalvik Caceh. Data kita lihat lagi, data com Android CN Konami ya, sama ke bawah lagi sampai ke UKM ku ya. Terus nah ternyata ini file ini ada di sini ya, satu di atas lagi demo ya. Ini bersih semuanya, forward game ya, balikan lagi, selisihnya ada di data 6 data. Tempat ini kita buka sama ya, kosong DRM sama di lokal sama Windows Phone. Wah, ternyata di sini ada lagi folder ya, log time namanya ya. Log time ya. Itu log time. Windows Phone, klik kosong. MDL sama media sama miss ya. Ternyata ada lagi selisih ADB, AKM, Bluetooth, DHCP, keychain, mblock, keychain, keystore ya, mblock, PPP, RADF, RTC, sensor, SMS, sistem key. Ternyata ada selisih di sini ya, berarti di miss ya, 7 NIS cek 8 miss. Kita lihat SMS di sini kosong, ternyata ada SMS juga selisihnya ya. Sistem key, WiFi, soket, WiFi juga ada selisihnya ya. Ternyata banyak sekali ini selisihnya ya. Konfigurasi soket, mungkin dia pernah nyalakan WiFi, pernah ini sama WiFi mungkin ya, makanya intinya ada. Oke,
video. Oke, kembali lagi miss kita buka ADB miss kosong ya, tidak perlu dibuka lagi, pasti kosong ya. Nah, ini adalah yang penting juga, ini adalah NFRAM. Oke, kita coba buka NFRAM ya. Sesudah ternyata file NFRAM ternyata ada di program user, bukan di file system ya. Ternyata file mfram itu ternyata ada di program user data ya, di user data, bukan di file system. Buka mfram ya. Oke. Ternyata sama ya, kita buka ini, ternyata berisi filenya file audio. NFRAM berisi satu file audio, dua ternyata adalah Bluetooth ternyata ada Bluetooth address. Biasanya Bluetooth address itu adalah, contohnya adalah 099 titik bla 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 ya, biasanya titik bla bla bla. Nah, Bluetooth address ini adalah satu HP berisi satu file yang masing-masing berbeda ya. Tiga WiFi juga sama ya, setiap HP masing-masing berbeda. Oke, kita buka lagi DRM 0 MD, ternyata MD ada lagi. Kalibrasi, ternyata ini adalah keempat adalah kalibrasi layar sentuh. Biasanya kalau kasus ini ganti sampai 10 TS tetap gak jalan biasanya ini kasusnya. Kenapa ada di situ? Karena kan layar sentuh masing-masing berbeda ya, ada yang besar, ada yang kecil, tipe berbeda, isinya juga beda, membutuhkan. Tapi kalau kalibrasi ini, kalau seandainya tidak berjalan kalibrasinya ya kan, kita bisa ambil dengan HP yang sama, terus kita copy paste
alternatif ya. Kalau seandainya biasanya ada kasus layar sentuh nggak berganti berkali-kali ternyata tidak bisa jalan, kita ambil alternatifnya, itulah copy paste file kalibrasi ini dari HP normal, blok, copy pastekan ke HP yang tidak normal. Terlebih dahulu kita backup dulu ya, kita lihat dulu. Oke, sekarang kembali ke importan kosong NF4, saya nggak ngerti ini fungsinya apa. NF data, ini adalah NF data ya, mungkin ini ya, mungkin perkiraan saya itu NF data. Ini perkiraan ini ya, perkiraan, masalahnya saya juga masih belajar gitu. Perkiraan adalah data sinyal operator, biasanya SIM tidak dapat dipergunakan ya biasanya. Apalah itulah. Terus kita balik lagi NF email ya kan, ini ternyata adalah 6. NF D ini biasanya kasus ini kita ganti ya, kita ganti email pakai program apa aja nggak tembus. Biasanya kasus ini, barangkali ini juga saya juga belum tahu, belum belajar, ini hanya perkiraan lihat ya. Oke, jadi intinya adalah file NFRAM ternyata ada di program user data, bukan di file sistem yang berisi file audio, Bluetooth address ya, WiFi, kalibrasi layar sentuh ya kan, sinyal operator atau NFC email ya kan. Yang properti, kembali lagi kita ke properti ternyata ini ada ya. Lanjut lagi ke sini 9 properti, Reujo charge SSH sama kosong sistem. Kita buka file sistem, oh ternyata ada lagi ya, baterai kalet entro device polisi, bedanya ya ada lagi di file sistem. 10 file sistem, kita ada selisih cacat. Ternyata waktu kita format itu file cache nya itu hilang ya. Di sini ada tidak ada file cache, berarti ini adalah 11 file cache ya. Dropbox kita buka, ternyata beda ya. Dari Dropbox itu waktu
masih ada. Ini aku cuman kelihatan file system. Nah sekarang setelah di format ternyata ada recovery. Sistem recovery kita buka, adalah teks apa sih, wah nggak tahu nih, bahasa Japon itu. Bahasa Japon gua nggak ngerti. Ternyata ada di Dropbox ya. Dropbox banyak juga ya, 12 Dropbox. Oke, sama ada net kosong, net start, ternyata dari net statistik ya. 13 berarti net statistik. Ini kalau nggak salah net statistik itu adalah berapa jumlah internet yang kita pakai biasanya. Kan ada kan di itu tuh pemakaian kita di format adalah kosong. Ini pernah dipakai sama dia ya. Coba kita buka sih, apa sih isinya kena tepat bahasa Japun dewa ya. Tengah tos update registered, ada share, buka lagi share sama si sin sama Usage statistik. Wah 13 ya Usage. Oh ini mungkin yang tadi ya, Usage statistik ya. Berarti ini salah ya, berarti ini adalah copy ini kalau nggak salah lagi. Oke atau 3G lah, asal aja lah intinya barangkali. Terus user ya, kita lihat user sini sama user tidak berbeda. Voice command training, voice command ternyata hilang ya. Voice command, oh ya, voice command training sama ya, ada ya, sama WPA supplicant tidak ada ya. Wah, 15 WPA supplicant. Oke, kembali lagi user tombstone ya, tadi udah. Ini user kita buka, user selesai berarti ya, selesai. Jadi intinya di user data itu ya, antara kita format, sebelum di format ada selisih 14 ya kan. Ini dan file nfram ternyata ada di user data, bukan di file system ya. File audio, bluetooth address ya, file wifi ya, kalibrasi layar sentuh, ini perkiraan sinyal sama ya, selesai ya. Nah, untuk kedua adalah sistem. Berhubung ini sama, jadi kita pakai satu aja ya, kan sama ini ya, nilainya sama. Oke, kita bunuh, kita pakai lagi, kita coba lagi open
kita convert lagi file system, open, klik save, make new folder, buat folder baru dinamakan system. Oke, di convert. Oke, selesai, tutup. Kita lihat file sistemnya, kita buka. Ternyata file sistem itu berisi file-file ya, advanced task killer, basic trim, baterai warning, BBM. Berarti BBM nya udah versi 1, udah bawaan ya, makanya kalau kita format, kita program itu BBM ada ya, browser ya, galeri, Google Map. Ini adalah file system ya, baku gitu, TK logger ya, real football. Ini tambahan mungkin ya, quick search, setting provider ya kan ya. Ini file aplikasinya, aplikasi backupnya ada di Evercross ID sama Opera Mini ya. Bin adalah data bin, data miss project ya, terus etc. Di sini ada Bluetooth ya, firmware, cache, wifi core, wifi RAM, kode ya. Ya nggak tahu masing-masing artinya itu ya. Oh ternyata basebandnya itu ada di MDDB ya. Dan lihat programnya dia adalah PPL info kostum aplikasi SCR MT6572 Molly WRP ya. Biasa yang dibilang baseband ya, Unknown mungkin yang ini kali ya, baseband Unknown ternyata ininya rusak, akhirnya tidak terbaca, mungkin barangkali, saya juga nggak tahu. Permission PP RA DVD ya, ini tem, mungkin kita lewat aja tem. Terus ya udah, sekarang kita font. Oh ini font biasa ya, tulisan-tulisan ya yang kayak gitulah ya. Font framework launcher ya, ada library ya. Modul nggak tahu nih untuk apa, lost font media. Oh ini audio ya, biasa mungkin alarm, formatnya OGG ya. User interface, suara kamera, ini ringtone semua ya, ringtone di file system. Di video kita lihat, oh video biasa ya. Video yang ada di file system biasanya habis diinstal ini ada aja ya. Oke, kita buka ini shotdown ini ya kan, kita coba ekstrak ya, voting animasi, berarti animasi voting. Kita lihat, oh dia pakai format programnya, berjalannya. Nah ini biasanya pertama hidup mungkin ya, nanti voting pertama hidup, ternyata pakai program gambar ya, gambarnya berupa gambar PNG ya, PNG. Mungkin ada yang mau edit gitu pakai gambar apalah bisa, mungkinnya ini ya diganti, asal formatnya PNG dan dimensinya kita lihat ukurannya 480 kali 600 ya, sebanyak 60 gambar atau 60 gerakan ya, diakhiri dengan gambar Evercross ini terakhirnya ya. Terus voting shutdown itu
posisi mematikan. Kita lihat programnya ya, ini saya klik terus ya gambar satu-satu dan mesti matikan itu ya kalau prosesnya lama. Selesai, mati berarti ya. Oke, berarti votingnya itu udah selesai. Mobile touchscreen 5 guys. Oh, ini waktu LCD test ya. MATV, oh, ini tes kecerahan warna ya, bitrate biasanya. Di soundnya tes partren dan pico, nggak ngerti saya. Oke, layout nggak tahu, ini mungkin keypad mungkin ya, keypad layout kalau nggak salah. Dari coba kali ke vendor library DRM. Oke, Xpin ya, ternyata sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah sebelum diformat dan sesudah diformat ya, selisihnya adalah ada program IPO ya, satu game dapat install disimpan. Berarti instalasi ini ada 14 dan ternyata file NFRAM itu ada di user data, bukan file system ya. Jadi kalau seandainya NFRAM error dan dihantam berkali-kali dan ternyata NFRAM-nya terbaca, ternyata ada di file user data. Dan kita buka lagi. Tapi kenapa di sini ada RAM user data ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Di sini kan sudah ada ya. Oh, satu lagi ketinggalan cache ya. Kita coba file cache. Kita buka file cache, open file cache. Oh, ternyata cachenya terbaca ya. Nah, ini juga penting di sini. Kalau kita buka di sini kosong file cache, itu menandakan file korup dan tidak dapat dipergunakan. Sekarang kita save, kita klik cache. Oke, wah ternyata nggak bisa dikonvert ya, bukan program aplikasi. Ternyata kita lihat ya, cache ini. Oh, ternyata ada ya, berisi lost phone sama recovery ya. Last log ya, user data itu adanya last log. Bentar, ini tadi yang kita convert ini user data sesudah diformat ya. Sesudah diformat itu isinya last log ya. Berarti kan user data kalau bagus bisa terbaca ya. Filenya cuma 8 KB ya, kelas 8 KB ya, pantas lah di sini juga, tapi besar sini ya 262. Oke, sekarang kita coba sebelum diformat user data cachenya ya. Oh, sama ya nilainya, sama ya. Cukup sekian, nanti kita lanjut lagi bagaimana caranya file ini, file bin user data atau sistem ini kan sudah menjadi file APK ya, kita convert lagi menjadi file sistem lagi, fungsinya untuk mengedit. Kita lanjutkan lain kali. Terima kasih.